Nah, saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Wakil Ketua 2 DPR Aceh, Bapak Dr. Teguh Raja Kembangan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Atau yang akrab dipanggil dengan Pak TRK. Dan yang kedua, saudara, ada Profesor Dr. Mukhlis Yunus yang merupakan staf khusus PJ Gubernur Aceh dan juga akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Assalamualaikum, Prof. Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, saudara, ada Wakil Ketua Umum Kadin Aceh, Bapak Muhammad Mada atau yang akrab dipanggil Cik Mada. Assalamualaikum, Cik Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, menarik. Ini Pak Mukhlis membaca deskripsi Pak TRK, memang pada faktanya demikian adanya, bahwa kita memang masih punya problem dari sisi menghadirkan industri, tapi memang ada harapan di lapangan itu mulai tumbuh. Nah, Prof. Mukhlis sendiri melihat seperti apa? Sejauh mana kita optimis bisa menjadikan Aceh memang sebagai daerah industri ini? Ya, menarik ya, Pak Swib. Barangkali sebagaimana disampaikan oleh Pak TRK tadi, kita kan punya potensi. Di perut bumi, di permukaan bumi, itu kita kan cukup tersedia, Pak. Namun kita lihat bahwa hari ini Aceh masih miskin. Iya. Aceh masih miskin karena memang fakta menunjukkan daerah negara-negara yang tidak merubah orientasi pembangunan ke industri justru tidak banyak bisa kita berharap. Semisal hari ini, bahwa masyarakat Aceh pada umumnya sudah mampu meningkatkan hasil persatuan luas. Ton per hektar padi. Kita lihat kakao oke, pinang oke. Hampir semua komoditas pertanian itu mampu ditingkatkan. Pada waktu yang bersamaan tidak terperbaiki pendapatannya. Kenapa? Karena masyarakat Aceh hanya bertumpu pada kemampuan menghasilkan input bagi orang, tidak melangkah satu langkah ke industri. Nilai tambah itu terjadi pada upaya-upaya industri itu. Sudah mengolah, tidak menjual lagi dalam bentuk tidak ada nilai tambah. Hari ini misalnya seperti kita lihat gabah lah. Gabah, di Aceh itu belum ada masyarakat kita yang surplus beras. Yang surplus sekarang gabah. Gabah di Aceh hanya beberapa jam saja ada. Pada jam berikutnya dia berangkat ke Medan. Setelah berangkat ke Medan, diolah di sana, dilabel, balik ke Aceh dengan berbagai nama-nama. Inilah barangkali perlu merubah orientasi agar masyarakat tidak berpuas dengan apa yang dihasilkan dari alam, tapi kemudian mencoba untuk pengembangan hilirisasi. Dan bukan hanya di sektor itu, Prof, ya, di sektor pertanian lain juga. Hampir semua sektor, Pak. Serupa skemanya. Semisal lah kita lihat misalnya aja. Ini kan di daerah TRK sendiri kan cukup banyak, Pak. Sawit. Bahwa cerita sawit. Pertanyaannya, berapa banyak ada pabrik minyak goreng? Iya. Kan kita juga tahu dari sawit yang kita angkut ke Medan bermacam-macam bisa diolah, dari minyak goreng, dari sabun, bermacam-macam. Tapi itu kan belum terbentuk. Oleh karenanya bahwa setiap pelaku pembangunan idealnya juga harus merubah orientasi. Karena yang bisa memperbesar pendapatan bukan pada output awal, tapi output setelah diolah. Produk turunan. Produk turunan. Makanya itulah yang diperlukan diferensiasi. Dikarenakan bahwa perbaikan pendapatan itu hanya terjadi setelah produk itu terolah. Kita tidak jual dalam bentuk belum terolah. Olah itulah yang kita kenal dengan dunia industri. Merubah nilai, merubah tempat. Merubah bentuk adalah bagian-bagian dari kreasi industri itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya ini, siapa yang harus merubah orientasi? Apakah policy maker dalam ini pemerintah atau justru petani? Petani kalau kita berharap pada mereka tanpa support dari pemerintah juga nonsens akhirnya, Prof. Setuju. Bahwa itu mesti berbarengan. Kalau pemerintah pun maju di depan tanpa ada kesiapan petani, tidak ada edukasi yang memadai juga enggak. Selama ini seperti Pak TRK bilang sudah disusun dalam RPJM. Sudah ada itu semuanya. Orientasi pemerintah ke depan kemana, pemanfaatan sudah ada. Tapi implementasinya kan juga melibatkan masyarakat. Makanya memahami karakteristik dari masyarakat yang ada juga penting. Diperlukan edukasi, Pak. Sekarang bagaimana kita bisa merubah mereka ke arah industri, sementara di sektor pertanian juga punya kendala. Punya kendala, Pak. Kendala misalnya bahwa luas lahan yang digarap kita masih kecil-kecil.
Yeah. Sebagian besar bukan milik petani. Petani kita itu masih petani penggarap, bukan petani pemilik, Pak. Mungkin saya, Cik Mada punya tanah. Sementara yang garap itu kampung petani-petani. Pemiliknya saya dan TRK mungkin saya. Ini juga kecil-kecil, Pak. Kalau begitu miss-nya di mana ini? Apakah misalnya tadi pemilik owner dari tanah itu sendiri yang hari ini juga merasa tidak punya orientasi yang disampaikan oleh Prof tadi? Betul. Makanya para pihak yang terlibat, termasuk political will tadi, bahwa pemerintah juga idealnya juga menggiring menggiring agar masyarakat tidak mampu menjual. Tapi untuk tidak mampu menjual, untuk menahan kan juga perlu. Perlu bagaimana? Makanya instrumen-instrumen pembangunan yang ada itu mesti kita fokus bahwa ada regulasi yang menyebabkan dihimbau masyarakat untuk tidak menjual sebelum diolah. Itu dia. Tapi jangan pula masyarakat, maksudnya harus ada alternatifnya, masyarakat hana pengsi, justru itu makanya harus berbarengan dunia perbankan, kurs segala macam itu harus konsen. Kan Bulog juga begitu, ada diet. Bagaimana merubah agar masyarakat mampu menahan, itu satu. Yang kedua, mampu merubah bentuk dulu. Dengan merubah bentuk akan ada perbaikan pendapatan. Perubahan bentuk itu adalah sebuah kegiatan industrialisasi, Pak. Itu yang perlu dilakukan. Sebenarnya boleh saja dalam makna luas bahwa industri itu adalah pencipta nilai tambah. Nilai tambah kan bisa bermacam-macam. Nah sekarang apalagi ya Prof bilang tadi digitalisasi, Pak. Hampir semua kegiatan adalah selain pada proses awal itu adalah industriasi. Di jasa, di segala macam mesti, Pak. Di pariwisata juga industri, olahraga juga industri, Pak. Kenapa kita tidak berkembang? Karena kita berkutat pada on farm, Pak. Berkutat hanya pada kemampuan budidaya, tapi kita tidak pernah mengolah di hulu dan hilir. Makanya ini namanya hilirisasi, Pak. Nah, gitu. Menarik bahwa kita sebenarnya problemnya terdiagnosa, cuman terkesan mungkin belum move on dari persoalan itu. Salah satunya mungkin ketemu tadi ada miss yang terjadi antara pada orientasi pembangunan dari sumber yang kita punya. Kembali ke Prof Muklis. Nah, Prof Muklis ini Anda juga sebagai staf khusus PJ Gubernur Aceh San ini kan Pak Cik Mada tadi ada keluhan dari pengusaha, tadi juga menyimak tambahan dari Pak TRK. Tapi sebenarnya pada faktanya pada level di bawah itu apakah benar memang ada problem dalam konteks pengurusan izin ini? Sehingga ini pada menjadi kendala bagi pengusaha untuk berinvestasi. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Cik Mada ada benarnya. Benar. Yang pertama, rantai pengurusan panjang masih. Kemudian di kabupaten kota juga kadang-kadang menunjukkan raja-raja kecil. Ada ego ya. Itu dia, itu yang masih masalah sekarang. Jadi kadang-kadang makanya begitu ada Kadin mencoba mendorong dari kabupaten kota, dari sisi sudah ada masalah. Masalahnya itu problem. Yang kedua memang betul yang Cik Mada sampaikan tadi bahwa hari ini yang terbaca sebagian besar pembiayaan dari Bank Aceh misalnya tidak mengarah kepada industri. Tapi tidak juga semuanya betul. Nah, maksudnya begini maksudnya. Maksudnya ini kan ini fakta realita lah. Realita misalnya kalau kita jalan dari Simpang Surabaya sampai ke Darussalam, itu 88% toko-toko itu milik PNS, Pak. Artinya misalnya Muklis Yunus, profesor juga di bisnis, tapi sama dengan Cik Mada, ada juga perusahaan beberapa, semisal. Artinya yang perlu dilihat tadi sektor produktif. Kalau PNS ini produktif, kita dorong. Yang Cik Mada sampaikan itu. Tidak hanya semata-mata mengandalkan pada SK-nya, pada akunannya. Kalau itu kan artinya bank perlu merubah visi. Itu satu. Yang kedua, memang ada juga kendala pembiayaan di lapangan. Semisal bahwa banyak usaha-usaha kecil di bawah Cik Mada itu visible, tetapi tidak bankable. Mereka belum terbiasa dengan simpan uang di bank. Itu masih kenal. Dan inilah salah satu tugas saya, Pak, di Kadin untuk mencoba membenah itu. Sebagian besar usaha kita memang visible, Pak. Cuman urusan sama bank itu yang susah, tidak biasa, sulit sekali simpan uang, itu biasa, Pak. Itu problem. Yang mesti juga kita melakukan edukasi. Bahwa orientasi perbankan Aceh khususnya ke usaha produktif kita setuju, Pak, dan kita dorong itu. Yang kedua bahwa kadang-kadang ada juga aspek lain, Pak. Aspek lain kadang-kadang nih maaflah kalau kita ingin sampaikan untuk ingin merubah. Kadang-kadang orang-orang kita ini sulit untuk membayar. Begitu giliran utang sulit bayar, Pak. Makanya perlu angunan tadi. Jadi itu seperti tadi. Jadi ada kebanggaan lah. Saya juga termasuk orang itu. Dulu bayar ada KMI, Pak, kredit mahasiswa Indonesia. Baru kemarin selesai, Pak.
Artinya bahwa mentalitas masyarakat juga perlu dirubah. Coba lihat, yang paling bagus bayar utang justru bukan di Aceh, Pak, di Bali. Bali kalau belum habis bayar, dia nggak enak, Pak. Nah, itu adalah mentalitas juga perlu dirubah. Sehingga kita lihat hari ini, sangat banyak tersangkut, Pak. Makanya kenapa perbankan Aceh cenderung memilih PNS tadi, karena bisa potong setiap bulan, Pak. Autopilot. Autopilot tadi. Seharusnya bahwa mereka juga harus menginisiasi, mengedukasi masyarakat untuk berbayar. Dia dorong usaha-usaha produktif. Ini perlu pengawalan. Hari ini kan yang berjalan di Aceh ada Bank 47, Pak. Dia kawal bagus, dia kasih pagi, sorenya dia pungut. Bagus. Dan itu bunganya luar biasa. 20%. Ini mereka juga mau. Kenapa? Karena orang Aceh memang pelayanan itu lebih menentukan daripada suku bunga, Pak. Walaupun dengan kata label yang lain. Itu perlu, saya pikir bahwa Kadin dan kami juga ikut mencoba membentuk pemikiran seperti itu. Kita dorong ke arah itu. Yang kedua seperti Pak TRK bilang, bahwa strong yang leader juga menentukan. Cuman dua sisi, Pak. Ada sisi lain. Keberhasilan pemimpin juga ditentukan oleh pengikutnya. Misalnya Pak TRK nih, wakil ketua. Sekarang siapa di belakang wakil? Artinya dua sisi, Pak. Keberhasilan seorang top leader ditentukan juga oleh siapa di belakangnya. Keberhasilan pemimpin ditentukan juga oleh siapa yang dipimpinnya. Kalau kita lihat misalnya di masa Rasulullah itu sukses dalam segala hal. Dia menjadi umat kita umatan wasata. Pemimpinnya Rasulullah. Tapi lihat siapa di belakang Rasulullah? Umar, Utsman, Ali, orang-orang baik-baik semua, Pak. Itu juga artinya bahwa kontribusi yang dipimpin juga menentukan kualitas apa yang dipimpin. Itu menentukan. Nah, dalam konteks tadi, artinya memang ini harus berbarengan. Berbarengan, ya? Betul. Dalam konteks permodalan tadi misalnya, Prof, sejauh mana pemerintah Aceh sebenarnya mendorong Bank Aceh yang mungkin menjadi salah satu penyedia keuangan ini, karena kan pemerintah Aceh punya saham di situ untuk lebih terbuka dan menyahuti keinginan para pengusaha ini. Memang ini belum terlambat. Pemerintah Aceh baru ini juga mencoba untuk memahami sektor-sektor yang dibiayai oleh Bank Aceh Syariah. Dievaluasi, kemudian dipilih instrumen yang terbagus untuk kepentingan itu. Dulu memang kita lebih nyaman, Pak. Karena dia pikir dia mencoba menghindari risiko, Pak Tri. Kenapa dia pilih PNS, kenapa dia pilih yang nyaman? Karena dia nggak ada risikonya. Padahal justru bisnis itu risiko, Pak. Cik Mada 8 kali rugi, 8 kali untung, Pak, artinya. Kalau kita menghindari rugi hanya mendapatkan untung, sektornya bukan di dunia usaha, Pak. Itu satu. Yang kedua, kita kawal. Makanya diperlukan pemahaman kelayakan dari usaha itu. FS lah yang bisa harus referensi mereka. Bukan lihat pada bangunannya. Jangan kita lihat angunannya ada 1 miliar, kasih 500. Itu kan semua orang bisa, kayak Cik Mai bilang tadi. Sekarang dilihat usahanya layak atau tidak. Ada nggak kemungkinan peluang untuk dia bayar. Artinya bahwa bank perlu 2 kali kerja. Memahami secara lebih utuh tentang kelayakan usaha itu. Yang kedua harus ada kayak Pak TRK bilang tadi. Ada political will, Pak. Pada berbagai jenjang. Mulai dari pimpinan daerah tertinggi sampai ke pelaku-pelaku, Pak, di sini, termasuk seperti itu di Bank Aceh Syariah. Karena kita harus kawal bersama, karena DPR juga kawal, pemerintah juga di sini mengawal, karena itu juga merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh untuk mendukung percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk industrialisasi yang kita rancang. Itu dia. Ya, artinya memang semua pihak sebenarnya kalau kita lihat dengar cerita mengimpikan bahwa kita punya industri yang bagus dan semua pihak sebenarnya mendorong untuk itu, namun pada faktanya ada kendala yang mungkin butuh kerjasama juga untuk mengatasi itu. Baik, Pak TRK, Prof Muklis, dan juga Cik Mada, kita harus akhiri dialog ini karena waktu sudah berakhir. Kawan saya sudah berkali-kali mengingatkan. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan menjadikan Aceh sebagai daerah industri. Tentu tadi narasumber cukup optimis sebenarnya. Prospek dan peluang yang kita punya itu sangat mungkin Aceh menjadi daerah industri. Tapi memang ini butuh kerjasama dan komitmen serta political will dari semua pihak, khususnya para policy maker sebagai leading sektor di dalam pembangunan ini, sehingga apa yang kita harapkan Aceh jaya seperti dulu lagi, insya Allah bisa terwujud adanya.
Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, artinya memang setidaknya kita punya harapan. Tapi Pak Muklis, ini terbaca di luar, apakah kita sebenarnya berkompetisi, memperebutkan tidak dengan Sumatera Utara? Sehingga ini juga menjadi persoalan. Tanyo sampai misalnya kalah saing pada level lobby-lobby dan nasional, sehingga ini juga berpengaruh pada kurang sekali apa yang kita peroleh hari ini. Ya, oke, menarik sebenarnya, walaupun tidak semuanya benar pernyataan yang ingin saya sampaikan ini. Yang pertama bahwa mentalitas kita juga seperti itu. Ya, di awal kemerdekaannya kita rapat dulu Pak. Orang-orang pintar di Aceh bangun pulang ke Aceh bangun negeri. Di Batak, di Padang, orang-orang daerah berangkat ke Jawa ngisi struktur Pak. Ini perubahan paradigma satu. Iya, iya. Yang kedua bahwa kemajuan Aceh, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita di ujung Pak. Harusnya bahwa kalau produksi industri yang bisa, kalau produksi pertama industri yang tidak perlu harus jadi, setengah jadi oke. Yang kedua kalau perlu yang diminati oleh negara-negara terdekat kita. Pasar luar negeri juga cukup dekat. Aceh ini bukan persoalan baru Pak. Orang-orang Jawa, orang-orang Medan belajar bisnis di kita dulu Pak. Itu yang kita kenal dengan ya, pedagangnya saudagar yang gedung beliau sekarang Pak. Dulu belajar di kita Pak. Aceh maju dulu bukan karena pertaniannya, tapi karena bisnisnya, karena saudagarnya, karena perdagangan luar negerinya. Itu harus diingat. Ini maka perlu reorientasi. Medan Pak, kadang-kadang maaf cakap kita bilang, ada black campaign Terhadap kita. Selain didukung lagi oleh orang lokal. Dia bilang, oh nggak usah ke Medan, nggak aman. Mulai objek destinasi wisata kita dikat, nggak nyaman, segala macam. Nggak mendukung, syariat ditakut-takutin seperti yang ini kan juga sebuah persoalan, jadi bottleneck Pak. Oleh karenanya diperlukan pelurusan. Kita kadang-kadang nggak boleh kita salahkan orang Pak. Ini statement terakhir Pak. Kadang-kadang yang jadi penghambat kemajuan justru dari kita Pak. Misal eksportir Pak. Cik Mada data 86% eksportir kopi yang ada di Medan itu orang Aceh Pak. Kenapa nggak pakai pelabuhan di Kurungkuku, ada Kuala Langsa seperti itu? Karena kadang-kadang mentalitas orang-orang di sekitar pelabuhan juga masih bermasalah. Regulasi masih bermasalah. Ongkos kerja masih bermasalah. Artinya bahwa sektor-sektor yang mendukung percepatan usaha bisnis masih terganjal. Lebih sedih lagi kalau ganjal itu datangnya dari pelaku-pelaku pembangunan. Ya, orang-orang kita lagi misalnya. Orang-orang kita. Ini memang menyedihkan Pak Muklis. Betul.